Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rayhan Pangestu dengan NIM 22002115 dari Prodi Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Baik, pada kesempatan kali ini video ini berisikan tentang materi yaitu Employee Relation dan Stakeholder Relation, itu dengan mata kuliah manajemen humas atau hubungan masyarakat. Baik, langsung saja masuk pada materinya, yaitu jika public relation, kalau untuk di sebuah lembaga atau perusahaan mempunyai prinsip yaitu kinerja praktisi PR lembaga atau organisasi sebenarnya adalah praktik komunikasi, bagaimana hubungan di antara lembaga, pembuat kebijakan atau pengambil kebijakan dari sebuah perusahaan atau lembaga itu sendiri, yang pada akhirnya produk atau jasa yang dihasilkan oleh lembaga atau manufaktur akhirnya adalah pada publik eksternal. Tapi bisa dikatakan mustahil akan bisa produk media hasilkan dalam kualitas yang baik, yang bagus, atau mustahil lembaga bisa mempunyai karya yang sangat luar biasa tanpa dukungan dan kinerja publik internal yang bisa disebut sebagai publik internal lembaga, yang notabene adalah kekuatan yang berupa produk atau jasa atau manusia yang koleksinya memang bisa diacungi saat berhubungan internal ini. Public internal dalam sebenarnya adalah kegiatan dari public relation tersebut atau kinerjanya atau kerjanya praktisi PR yaitu untuk apa? Membina hubungan dengan para publik internal dan siapa saja hubungan dengan karyawan atau employer. Selanjutnya yaitu dengan para pemegang saham. Mustahil kalau kerjasama hubungan dengan karyawan, semuanya dimulai dari level yang paling atas sampai ke paling yang bawah, yang kita anggap biasanya yaitu seperti cleaning service, tidak memberikan dampak. Jujur, salah satu semua orang mempunyai suatu potensi yang sangat besar, sama-sama memberikan pengaruh untuk setiap bagian yang menjadi bagian. Jadi jangan pernah beranggapan atau satu bagian lebih penting daripada bagian yang lain. Kemudian juga bagaimana memelihara suatu hubungan atau budaya organisasi ini menjadi suatu titik sentral dalam kinerja public relation yang digawangi oleh para teknisinya, sehingga dapat membentuk yang saya sebut tadi, yaitu sense of responsibility. Jadi budaya organisasi yang positif yaitu yang dibangun dan dikembangkan oleh dan yang dipertahankan. Itu yang pertama dengan karyawan atau employer relation, dan yang kedua yaitu dengan pemegang saham atau yang kita menyebutkan sebagai stakeholders. Mereka yaitu memiliki saham atau memiliki kepentingan, yaitu memiliki hak untuk mendapatkan bentuk-bentuknya. Apakah kalau hubungan dengan atau the player relation, hubungan dengan para karyawan, yang jelas komunikasi harus dua arah. Mustahil komunikasi itu sebagai mediator antara pengambil kebijakan dengan para karyawan secara keseluruhan. Jadi mereka bagaimana yang lalai karyawan adalah bukan robot, hanya melakukan apa saja yang sudah ditetapkan berdasarkan SOP, hanya berdasarkan garis perintah. Yang selanjutnya yaitu hubungan itu bisa dipelihara, itu melalui bentuk-bentuk kinerja dan semangat kerja karyawan, yang perlu kita pelihara yaitu adalah kinerjanya dan semangat kerjanya, yang strateginya melalui komunikasi. Ada dampak, ada kondisi di mana kadang-kadang kita harus duduk bersama dan dengan para karyawan tersebut, dan ada kondisi di mana kadang-kadang formalitas itu dikecilkan sehingga dibangun itu adalah konteks formal.
yang di keluarga kita akan gimana beban tanpa kita melalui semua hal yang terbaik. Selanjutnya apa mengambil kebijakan? Justru pihaknya lembaga juga jantungnya, lembaga juga jujur pengambil kebijakan inilah perantara karyawan dan pegawai. Kebijakan itu ada mereka disebut sebagai praktisi PR untuk membantu. Jadi bagaimana sebagainya atau sebenarnya benteng kalau untuk sebuah perusahaan atau lembaga pemegang kebijakan tersebut jadi leader atau yang tadi yaitu sebagai kedudukan praktisi PR. Di sini juga justru memediasikan atau media jadi media antara kedua belah pihak ini, sehingga apa yang mereka rasakan karyawan ditampung, apa yang mereka diinginkan oleh pengambil kebijakan yaitu ditampung juga. Semua fakta dan data ini ditarik dalam suatu kesimpulan, maka dibawa dalam rapat pimpinan sebagai masukan-masukan saham atau analisis jaminan petugas pengawas banker, karena mereka menyatu penasihat keuangan. Inilah yang disebut sebagai pemegang saham, yaitu mereka yang memberikan saham. Dan bagaimana hubungan itu harus dibangun dengan metode stockholder dengan pemegang saham tadi. Itu kenapa kita harus membangun kerjasama dengan mereka. Bentuk hubungan yang dibangun oleh para pemegang saham atau stakeholders untuk karena mereka bukan karyawan, karena mereka adalah memberikan nyawa lainnya tambahan, bahkan nyawa satunya. Intensitas adalah kita juga menjaga, dan kejujuran merupakan salah satu manifestasi yang harus dipertahankan, karena tujuan yang tadi yaitu bisa kita lihat, yaitu tujuan dari menjaga hubungan baik dengan para stakeholder atau pemegang saham. Yang pertama yaitu tujuannya adalah untuk membangkitkan perhatian pemilik atau pemegang saham pada perusahaan kita dengan memberikan laporan tahun setiap grade. Jadi tidak salah kalau saya menetapkan modal di perusahaan ini hanya lewat laporan saja, belum lagi kondisi atau keadaan yang lain ketika hubungan baik itu dilakukan dalam proyek yang berbeda dan banyak cara. Setiap praktisi PR punya strategi yang berbeda-beda, tetapi secara umum melalui laporan. Yang kedua yaitu pemegang saham itu adalah menciptakan suatu pengertian yang sama, yang lebih baik antara setiap satu perusahaan dengan para pemilik perusahaan yang lain atau pemilik saham dengan komunikasi, terus menganjurkan pembelian produk untuk menentukan atau menanamkan suatu modalnya. Tujuan yang lain yang bisa diambil yaitu membujuk mereka untuk bertahan di perusahaan kita agar modalnya ketika memang diperhatikan sudah bangkit, yang muncul tingkat kepercayaannya tinggi, yaitu maka diperlu komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal ini harus dijaga karena melalui tulisan dan laporan itu mereka melaporkan bisa dijadikan atau bisa dibuktikan setidaknya tertulis rapi dan juga pada kenyataannya. Tidak demikian lagi persoalan kejujuran. Kemudian tujuan berikutnya yaitu adalah mempromosikan yaitu pemilikan saham dalam prestasi dalam jangka panjang dan mengurangi kritik pemegang saham dan lain untuk bersama. Maka komunikasi yang dibangun harus komunikasi dua arah dan intens. Dari kejujuran yang sebenarnya yang dialami oleh para karyawan termasuk PR tadi segera dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama yaitu adalah keberadaan kepemimpinan atau manajer dari perusahaan atau lembaga ini dalam berkomunikasi. Jadi komunikasi manajer berkomunikasi pengambil kebijakan dengan komunikasi para praktisi PR yang tidak hanya ahli yang berpengalaman, namun juga sebenarnya harus didukung oleh sumber-sumber daya teknis yang modern, dibangun oleh dengan kondisi emosional yang ada personal tones. Tidak hanya komunikasi dua arah yang kita sebut sebagai komunikasi tersebut. Kemudian ya dianggap sehingga mereka melakukan atau mau melakukan apapun demi perusahaannya sendiri.
Itu selanjutnya dipengaruhi oleh juga keterbukaan. Alurnya itu sentral, yaitu ada di pengambilan kebijakan di gawean pemimpin. Mereka sangat mau terbuka secara publik atau secara periodik. Ia menambahkan para karyawan dengan para pegawai, yaitu bukan orang yang rendah yang dianggap atau yang dipandang sebagai nomor sekian, tapi ada juga kesatuan bagaimana mereka dianggap sebagai dalam kesetaraan yang sama, sehingga menjadi titik sentralnya adalah SOP-nya yang membangun. Kemudian kita lihat apa saja menjadi media-media yang bisa kita manfaatkan sebagai praktisi PR di sebuah perusahaan atau dalam jangka atau dalam rangka menjaga hubungan yang baik tadi. Yang pertama yaitu adalah selalu dilakukan oleh perusahaan maupun sebenarnya adalah jurnal internal. Jurnal internal itu adalah publikasi atau terbitan yang didistribusikan kepada anggota dan atau khalayak ramai. Pendukungnya dari suatu organisasi atau lembaga atau perusahaan, dan jurnal ini sebenarnya diartikan sebagai komunikasi tertulis, komunikasi verbal tertulis yang hanya bisa dibaca, dimanfaatkan oleh seluruh karyawan sehingga mempunyai role yang sama. Yang kedua yaitu bisa dimanfaatkan selain jurnal adalah papan pengumuman di papan common. Jangan dibiarkan kosong. Kalau emang ada informasi apapun terkait jadwal nuts atau apapun yang baru itu bisa dimanfaatkan seperti kaset atau video berupa CCTV. Dan kalau ada sirkuit television ataupun stasiun radio sendiri kalau memang punya jaringan telepon virtual yang baik. Dan saran yang masih ada pada gaya penjelasan membuat penjelasan kebijakan perusahaan yang menampung berbagai macam-macam keluhan, artinya memang akan sangat mustahil apabila semakin besar perusahaannya. Semakin besar jumlah karyawan, mustahil untuk melakukan komunikasi satu dengan dua orang secara beruntun dan terus melakukan komunikasi langsung dengan banyak. Itu akan kurang efektif, maka melalui media yang tadi yaitu media internal itu bisa dimanfaatkan dan menjelaskan kebijakan perusahaan mengenai berbagai teknologi baru, sehingga memang dibutuhkan waktu peningkatan keselamatan kerja dan penyampaian berita dari personalia yang dianggap kita penting bagi perusahaan. Baik, mungkin sekian video kali ini, sekian yang materi yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.